Baik teman-teman, kita coba membahas kelanjutan dari materi sebelumnya tentang software quality assurance. Kalau tutorial sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis kesalahan pada software, kali ini kita coba membahas penjelasan model ISO 9126 untuk menilai kualitas sebuah software. Namun, sebelum kita bahas lebih dalam tentang apa saja yang dinilai pada ISO 9126, kita coba pahami dulu pengertian dari software atau perangkat lunak itu sendiri. Pengertian software atau perangkat lunak itu sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi ini sekilas kita coba bahas bahwa software atau perangkat lunak itu adalah sekumpulan data elektronik berupa program atau instruksi untuk menjalankan perintah yang disimpan dan diatur oleh komputer. Oke, nah pengertian tentang software atau perangkat lunak sendiri bisa teman-teman trace lebih jauh lah gitu ya. Teman-teman bisa browsing di internet, banyak itu menurut siapa, pendapat siapa, pakar siapa gitu. Oke, nah kita bukan dalam menjelaskan apa pengertian software itu sendiri. Nah, kemudian software quality itu adalah kesesuaian yang diharapkan dari semua software yang akan dibangun dalam hal fungsional yang diutamakan standar pembangunan software yang berdokumentasi dan karakteristik software itu sendiri. Oke, nah bisa teman-teman telusuri lebih jauh lagi tentang pemahaman software quality. Oke, kemudian kualitas software. Kualitas software dapat dinilai melalui ukuran-ukuran dan metode-metode tertentu, serta melalui pengujian-pengujian software. Guys, saya coba lari dalam kehidupan realitas kita biasa. Untuk menilai sesuatu, kita harusnya mempunyai tolak ukur. Jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu tanpa sebuah tolak ukur. Misal, teman-teman mau bilang seseorang itu ganteng gitu. Pasti ganteng itu punya karakteristik, punya kriteria guys gitu. Misalnya, seseorang dibilang ganteng atau dibilang cantik ketika hidungnya mancung gitu, oke? Artinya bahwa hidungnya mancung tadi itu merupakan sebuah tolak ukur gitu. Nah, kalau memang teman-teman ketemu seorang pria atau wanita yang hidungnya mancung, nah itu bisa dibilang ganteng atau cantik gitu, betul? Nah, kemudian kriteria kedua misalnya, ganteng itu ketika jenis kelaminnya pria, gitu guys. Artinya kalau dia bukan pria, ya dia nggak bisa dikatakan ganteng gitu. Nah, itu juga sebuah tolak ukur. Yang kedua, cantik itu kalau dibilang wanita gitu. Nah, itu juga sebuah tolak ukur guys gitu, oke? Banyak, nanti seiring penjelasan saya, contoh masing-masing itu akan saya kupas secara detail gitu ya, nanti berdasarkan apa yang kita bahas nanti. Oke, nah kemudian salah satu tolak ukur dalam menilai kualitas sebuah software atau perangkat lunak adalah ISO 9126 itu yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau kita sebut ISO, atau bisa juga International Electronical Commission atau IEC gitu ya. Nah, teori tentang ini bisa teman-teman telusuri lebih jauh lagi gitu. Oke guys, nah lalu kita mulai masuk pada pembahasan apa itu model ISO 9126. Oke. Nah, model ISO 9126 itu mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak atau model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software gitu. Nah, ini yang biasa digunakan untuk menilai sebuah software apakah berkualitas atau tidak gitu. Sama halnya misalnya teman-teman mau menilai seseorang tadi yang saya contohkan, apakah seseorang itu ganteng atau cantik gitu. Misalnya ketika jenis kelaminnya pria, dia bisa dikatakan ganteng. Ketika jenis kelaminnya wanita, bisa dibilang cantik gitu ya. Tetapi tidak cukup di satu kriteria.
ada kriteria kedua gitu kan. Dia dibilang ganteng atau cantik ketika hidungnya mancung misalnya, ketika kulitnya putih. Nah, itu merupakan sebuah kriteria. Oke, guys. Oke. Nah, selain itu, standar ISO juga harus dipenuhi dari sisi manajemen. Jadi, mau menilai kualitas sebuah software menurut standar ISO, tidak hanya softwarenya, tapi dari sisi manajemen pun harus ikut dinilai gitu. Jika manajemennya tidak memenuhi standar ISO, maka hasil kerja pun tidak dapat diberikan sertifikat standar ISO gitu. Oke, guys. Oke. Nah, lalu ada 6 kriteria, guys, untuk menilai sebuah software apakah berkualitas atau tidak gitu. Yang pertama itu dari sisi functionality, oke, atau fungsionalitas gitu. Nah, yang kedua itu bisa kita nilai dari sisi reliability, oke, atau sisi kehandalan. Ini menurut standar ISO 9126 ya, ada 6 kurang lebih itu. Nah, masing-masing akan kita jelaskan setelah ini nanti gitu ya. Saya sebutkan dulu apa kriteria-kriterianya. Nah, kriteria ketiga ada yang kita sebut usability gitu, atau kebergunaan gitu ya. Nah, yang keempat itu ada sisi efisiensi. Oke. Nah, yang kelima kita sebut ada yang namanya maintainability atau pemeliharaan gitu. Nah, kemudian yang keenam itu ada portability atau portabilitas. Oke. Nah, functionality berarti kita dari sisi fungsional, apakah yang dibuat dalam software tersebut atau yang ada di dalam software tersebut sudah sesuai dengan permintaan yang diminta oleh klien gitu. Oke. Atau oleh user. Nah, kalau reliability, kehandalan, sehandal apa sebuah sistem itu, nanti ada karakteristiknya bagaimana mengetahui sebuah kehandalan. Kita nggak bisa dari satu sisi saja menilai kehandalan sesuatu gitu. Oke. Nah, efisiensi itu ya efisiensi. Nanti kita bahas maintainability, pemeliharaan, guys gitu. Jadi bikin software itu bukan berhenti pada saat implementasi. Misalnya teman-teman buat software sudah berhasil digunakan lalu selesai, nggak bisa begitu, guys. Teman-teman justru yang lebih pentingnya adalah bagaimana proses pemeliharaan setelah software itu diimplementasi gitu. Oke. Karena apapun kalau tidak dipelihara ya pasti dong kualitas berkurang, oke, kebergunaannya berkurang dan sebagainya lah, banyak. Oke. Nah, portability atau dari sisi portabilitasnya. Oke. Ya udah, kita kupas satu-satu, guys. Mulai dari functionality, lalu nanti saya bahas reliability, usability, efisiensi, maintainability dan portability. Oke, functionality atau fungsionalitas gitu. Nah, functionality atau fungsionalitas itu merupakan kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan user dan harus dapat memuaskan user gitu. Oke, ingat, functionality adalah menyediakan fungsi sesuai kebutuhan user dan memuaskan user. Nah, untuk mengetahui apakah software ini memenuhi kebutuhan user dan memenuhkan user, tentunya kita harus punya tolak ukur juga gitu. Apa yang dibutuhkan oleh user gitu. Apakah yang kita buat sesuai kebutuhan dia sudah memuaskan user gitu. Paham ya? Nah, teori kebutuhan user atau kita sebut user requirement itu pernah kita bahas pada 3 pertemuan gitu. Oke, tentang rekrutmen elisitasi. Oke, saya bahas itu sampai 3 sesi, guys gitu ya. Ada sesi 1 tentang rekrutmen elisitasi tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3 dan terakhir final elisitasi. Oke. Kalau teman-teman belum sempat menonton video saya tentang elisitasi, ada baiknya teman-teman tonton
setelah ini, atau teman-teman tonton dulu teori tentang elisitasi itu. Karena kebutuhan user yang dimaksud adalah apa yang dituangkan dalam final elisitasi itu. Karena final elisitasi adalah sesuatu yang akan kita kerjakan agar dapat digunakan oleh klien. Pada akhirnya nanti user yang menggunakan gitu, oke. Nah, kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya tentang final elisitasi, di final elisitasi itu terdapat dua kategori guys gitu. Di atas ada yang namanya fungsional elisitasi, di bawah ada namanya non fungsional elisitasi gitu. Oke, baik tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 atau final elisitasi itu semuanya ada fungsional dan non fungsional. Di situ juga sudah saya jelaskan fungsional itu apa, non fungsional itu apa. Fungsional adalah apa yang dibutuhkan dan diminta oleh user atau klien. Kemudian non fungsional adalah manfaat dari fungsional tadi gitu. Jadi artinya ketika fungsional tadi terpenuhi, itu artinya kebutuhan user terpenuhi. Pertanyaan berikutnya, kalau kebutuhannya udah terpenuhi, apakah user terpuaskan? Begitu. Terpenuhi belum tentu memuaskan guys, gitu. Oke. Nah, itulah yang dinilai pada software quality menurut ISO 9126 sisi functionality atau fungsionalitas. Oke. Nah, ada 5 hal agar kita dapat mengatakan bahwa sesuatu itu fungsionalitasnya bermanfaat atau tidak, terpenuhi atau tidak gitu. Ada yang namanya suitability, akurasi, security, interoperability, dan compliance gitu. Oke. Nah, berikut adalah yang tadi kita sebutkan tadi. Ada suitability. Oke guys, kita bahas satu-satu apa itu suitability. Suitability itu merupakan kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai dengan tugas-tugas tertentu dan tujuan pengguna gitu. Oke. Artinya, contoh misalnya teman-teman buat sistem informasi penjualan, oke. Tentunya ada permintaan bahwa sistem bisa melakukan penginputan data barang yang dibeli oleh pelanggan, betul kan? Gitu. Oke. Nah, di antara penginputan itu ada serangkaian fungsi yang harus sesuai. Misalnya, pelanggan datang membawa barang. Oke, kita bilang bahwa yang diinput kode barangnya. Ketika kode barang diinput, maka harusnya nama barangnya muncul otomatis dan harganya pun muncul otomatis, betul ya? Nah, itu adalah satu fungsi memunculkan nama dan harga barang secara otomatis ketika kode barang diinput. Oke. Nah, itu. Oke. Paham ya? Kode barang diinput, maka nama barangnya muncul otomatis dan harganya muncul otomatis. Dan nanti sistem berhenti di sisi quantity. Berapa jumlah barang yang dibeli? Kan gitu. Misalnya, teman-teman beliin mie instan. Saya tidak boleh menyebut nama produk, oke? Mie instan 5 biji dengan jenis yang sama. Tentunya mie instan punya kode barang dong. Diinput kode barangnya, keluarlah namanya mie instan rasa ayam bawang gitu. Kemudian kursornya berhenti di area quantity gitu, karena menunggu masukan berapa jumlahnya yang dibeli, kan gitu kan gitu. Sementara nama dan harga sudah muncul. Oke. Nah, itu sisi dari suitability gitu. Jadi fungsi-fungsi yang diharapkan itu muncul sesuai apa yang diharapkan gitu, yang diinginkan. Oke. Nah, kemudian menilai fungsionalitas juga ada yang namanya akurasi gitu, oke. Akurasi itu adalah kemampuan perangkat lunak dalam memberikan hasil yang presisi dan benar sesuai dengan kebutuhan gitu, oke. Nah, ketika teman-teman memasukkan kode barang tadi, harusnya
dia bisa memunculkan nama barang dan harga sesuai kodenya gitu. Jangan sampai salah gitu. Lalu kan tadi berhenti di area quantity. Lalu teman-teman masukkan jumlahnya. Misalnya mie instan tadi harganya 1000, teman-teman beli 10 gitu. Maka ketika kuantitinya di input, maka di sisi kanan kan ada jumlah guys gitu. Oke. Jadi mie instan belinya 10, harganya 1000, jumlahnya 10.000. Nah, itu otomatis, itu bagian dari fungsi yang diharapkan, dan hasil yang diciptakan pun harus akurat gitu, akurasi gitu. Oke. Apakah dia akurat atau tidak? Sebelumnya pernah saya bahas juga teori tentang mengenal jenis-jenis kesalahan guys. Itu oke. Teman-teman kalau belum paham ya tonton lagi video saya tentang jenis-jenis kesalahan. Karena ada saja kesalahan yang tidak muncul salahnya gitu. Itu yang namanya defect gitu. Saya tidak ingin membahas itu pada teori kali ini karena pernah saya bahas pada teori sebelumnya. Oke, kemudian ada yang namanya security guys. Bagian dari penilaian fungsionalitas setelah suitability, akurasi, kemudian security. Nah, sisi keamanan itu juga harus terpenuhi gitu. Oke. Nah, contoh misalnya untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut, seseorang harus menggunakan username dan password yang terdaftar gitu. Itu security. Nah, apakah orang lain bisa masuk tanpa username dan password yang terdaftar gitu? Kalau bisa, berarti sisi security-nya tidak terpenuhi gitu. Harusnya sih ditolak guys. Ketika username-nya salah, walaupun passwordnya benar ditolak. Atau username-nya benar, passwordnya salah ditolak. Atau username dan password tidak terdaftar usernya pun ditolak. Nah, itu penilaian dari sisi security, bagian dari penilaian fungsionalitas gitu. Oke. Nah, kemudian ada interprobability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh lain lagi guys. Saya kasih contoh teman-teman misalnya membangun sebuah sistem untuk sebuah perguruan tinggi. Sistem yang teman-teman bangun pertama adalah sistem pendaftaran siswa baru, mahasiswa baru. Oke. Tentunya di sebuah perguruan tinggi sistemnya banyak guys. Ada sistem pendaftaran siswa baru untuk mensupport marketing gitu kan. Ada sistem penjadwalan kuliah, ada sistem pembayaran, betul? Oke. Ada sistem ujian, ada sistem penilaian, ada sistem layanan, konsultasi dan sebagainya, banyak lah gitu. Oke. Nah, sistem yang teman-teman buat tadi harus mampu berinteraksi dengan sistem yang lain gitu. Karena bisa jadi karena sistem pendaftaran memakai mahasiswa yang sama, penjadwalan menggunakan mahasiswa, data mahasiswa. Nah, sistem pembayaran menggunakan data mahasiswa. Semua sistem itu adalah sistem yang berbeda, tetapi ada data yang digunakan secara bersama gitu. Seperti data mahasiswa digunakan pada sistem pembayaran, digunakan pada sistem penjadwalan, digunakan pada sistem penilaian dan sebagainya. Nah, sistem tadi harus bisa saling berinteraksi. Nah, itu namanya interprobability gitu. Contoh misalnya, kalau seseorang belum mendaftar melalui sistem pendaftaran, maka nggak mungkin dia bisa diatur dalam sistem penjadwalan gitu. Berarti sistem bisa penjadwalan harus bisa membaca apa yang sudah dilakukan oleh sistem pendaftaran gitu. Demikian juga sistem pembayaran gitu. Oke. Penjadwalan tidak bisa dilakukan kalau pembayaran belum diselesaikan. Nah, sistem itu harus bisa saling berkomunikasi. Itu namanya sisi interprobability gitu. Kemudian untuk fungsionalitas yang kelima ada compliance. Compliance itu adalah kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi standar-standar kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku guys gitu. Baik peraturan secara lokal maupun nasional gitu, atau peraturan yang berlaku di kampus tersebut atau di luar kampus tersebut gitu. Paham ya?
harus bisa menyesuaikan. Contoh misalnya, teman-teman buat sistem penilaian gitu, oke. Nah, saat ini misalnya untuk bisa menyatakan seseorang lulus ketika nilai grade-nya A, B, dan C gitu. Nah, ketika terjadi perubahan standar kelulusan, misalnya saat ini sistem teman-teman penilaian membuat dengan 5 kriteria tadi. Kalau dia A, B, dan C maka lulus. Kalau D dan E maka tidak lulus. Nah, itu saat ini. Tiba-tiba terjadi perubahan standar gitu, bahwa yang lulus itu A dan B. C, D, E tidak lulus. Maka sistem teman-teman harus bisa menyesuaikan perubahan tersebut tanpa harus membuat ulang dari awal sebuah sistem tadi gitu. Nah, itu harus bisa menyesuaikan. Kan kebijakan itu bisa jadi berubah atau bertambah ketika sistem sudah diimplementasi. Nah, sistem teman-teman harus bisa menyesuaikan itu. Nah, itulah penilaian kualitas dari sisi fungsionalitas gitu, atau functionality. Oke, ada 5 guys, oke. Berarti kita sudah mengenal 6 istilah: functionality, suitability, akurasi, security, interoperability, dan compliance. Oke guys, paham ya? Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa putar ulang video ini biar teman-teman bisa paham. Oke. Nah, kemudian yang kedua guys, yang kedua menurut standar ISO 9126 adalah reliability untuk menilai kualitas sebuah software atau sisi kehandalan gitu, oke. Nah, apa itu reliability? Kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau performance dari sebuah software gitu. Handal. Saya rasa teman-teman pahamlah kata-kata handal gitu. Contoh misalnya, teman-teman punya mobil, oke. Mobil itu dibilang handal, tentunya teman-teman punya kriteria dong. Misalnya dia nggak mati ketika dengan kecepatan tertentu gitu kan. Dia nggak hancur ketika menabrak sesuatu gitu. Itu pasti gitu, oke. Nah, di software juga pun punya sisi kehandalan gitu, oke. Misalnya teman-teman beli smartphone, apakah dia termasuk handal dari sisi baterai gitu kan? Teman-teman nyalakan tanpa mati gitu kan, dengan keadaan internet aktif berapa jam, kehandalannya begitu. Banyak guys, itu bisa dieksplor apa itu kehandalan. Tapi dalam sisi penilaian ini, apa yang dimaksud sisi reliability atau kehandalan gitu ya, oke. Itu ada 4 hal guys untuk menilai sesuatu itu handal atau tidak menurut ISO 9126, yaitu dari sisi maturity, fault toleransi, dan recoverability gitu. Oke, apa itu maturity, fault toleransi, dan recoverability? Oke, kalau maturity itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak guys gitu. Jadi kalau teman-teman buat software, ketika terjadi suatu masalah, sejauh apa dia mampu menghindari kegagalan gitu, oke. Misal teman-teman menginstal software di sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini mensyaratkan adanya driver printer gitu, oke. Nah, ketika printer belum terinstall pada sebuah sistem operasi, otomatis software yang teman-teman jalankan tidak menemukan driver printer yang dimaksud. Harusnya sistem ini tidak langsung exit gitu, karena ada aja sistem ketika diinstal driver printer tidak ada lalu dia exit tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan gitu, oke. Nah, sistem ini mampu memberitahukan guys gitu, oke. Dia bilang bahwa driver printer merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam sistem ini gitu. Harap diinstal terlebih dahulu, itu contohnya gitu, oke. Nah, nanti kita bahas lagi, oke. Nah, berarti sistem tadi mampu menghindari kegagalan sebagai akibat dan kesalahan dalam perangkat lunak gitu. Paham ya? Atau sistem teman-teman mensyaratkan minimal Windows 2010 gitu.
tetapi teman-teman install di Windows di bawah 2010. Nah, sistem ini memperingati bahwa sistem ini harusnya sistem operasinya minimal 2010. Nah, bahwa sistem Anda bukan 2010. Nah, itu ada warning, ada peringatan. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada itu, nanti ketika spesifikasi minimalnya tidak terpenuhi, sistemnya trouble, guys. Gitu. Itu ada teori tentang requirement, sistem requirement. Nah, itu nanti kita bahas khusus lah, guys. Oke, kita bahas khusus. Nah, sistem requirement itu kita bahas khusus. Oke. Nah, lalu fault toleransi. Nah, fault toleransi adalah kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan perangkat lunak, gitu. Oke. Nah, ketika terjadi sebuah kegagalan atau permasalahan, sistem tidak serta-merta tidak berfungsi, gitu. Oke. Sistem akan memblok bagian yang tidak berfungsi, tapi melanjutkan bagian yang bisa tetap berfungsi, gitu. Jadi ketika kegagalan di satu sisi harusnya tidak mempengaruhi sisi lain, gitu. Paham ya, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah recoverability. Oke, recoverability itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk membangun kembali tingkat kinerja ketika terjadi kegagalan sistem. Contoh misalnya, saya rasa teman-teman pernah belanja lah di sebuah supermarket atau minimarket. Lagi-lagi saya nggak mau menyebutkan nama supermarketnya, gitu ya. Oke, teman-teman belanja di sebuah pusat perbelanjaan yang sudah menggunakan sistem pembayaran menggunakan sistem komputerisasi, guys. Gitu. Pasti ketika input sempat terjadi sebuah putusnya arus listrik, guys. Gitu, oke. Oke, biasanya kalau kita belum sempat save, maka ketika dia di restart kembali, kita harus mengulang prosesnya, gitu. Contoh misalnya, teman-teman sedang menangani sebuah pelanggan yang sedang belanja sejumlah barang. Anggaplah dia punya 10 item barang, gitu. Oke. Lalu ketika teman-teman input item kelima, tiba-tiba komputer restart, gitu. Nyala kembali dong. Berarti item 6 sampai 10 belum terinput, guys. Nah, ketika dia nyala kembali, pertanyaannya, apakah teman-teman memulai dari 0 lagi, menginput lagi dari pertama, atau melanjutkan input yang ke-6? Nah, itu bagian dari sebuah recoverability. Oke. Nah, kemampuan dari recoverability tadi yang baik adalah teman-teman bisa melanjutkan dengan memanggil data sebelumnya, ada namanya temporary, gitu. Oke. Nah, itu recoverability. Atau bisa jadi sistem teman-teman berjalan secara online, guys, gitu. Tiba-tiba jaringan putus. Nah, pertanyaannya, teman-teman harus mulai dari 0 atau melanjutkan, gitu. Yang baik adalah melanjutkan karena memiliki sisi recoverability yang baik, gitu. Oke. Nah, reliability kehandalan. Kehandalan berikutnya ya bisa jadi gini, guys. Sistem itu teman-teman uji. Oke, yang pertama menangani satu klien, kemudian diinstal 2 klien bersamaan, 3, 10, ya sebagainya lah. Apakah sistem itu crash atau tidak, gitu. Bisa jadi teman-teman punya sebuah sistem, kalau uji cobanya cuma satu, itu nggak ada masalah, guys. Tapi ketika dicoba bersamaan dalam jumlah banyak, trouble atau tidak, nah itu bagian dari sisi kehandalan juga, guys. Gitu. Oke. Teman-teman punya motor, apakah teman-teman termasuk handal atau tidak? Coba teman-teman jalankan motor 7 hari 7 malam nggak pernah mati misalnya. Apakah dia tetap performanya fit atau tidak? Nah, itu bagian dari kehandalan, gitu. Oke. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya usability atau kebergunaan. Oke. Usability atau kebergunaan. Oke. Usability ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna. Oke. Kemudahan itu penting, guys, gitu. Teman-teman buat sesuatu sistem,
tetapi bukan mempermudah, malah mempersulit. Itu bukan sistem, guys, gitu. Oke. Tujuan pembangunan sebuah sistem dari manual menjadi komputerisasi adalah memudahkan yang sulit, mempercepat yang lama. Oke. Mengakuratkan yang tidak akurat. Begitu, guys. Itu sistem selama ini manual, jalannya sudah baik, tiba-tiba teman-teman terapkan sebuah sistem, jalannya malah lebih buruk. Itu bukan tujuan sebuah sistem tidak tercapai. Sesuatu yang ditangani manual misalnya butuh 10 menit, ketika menggunakan sistem butuh 15 menit, itu tidak tercapai, guys. Itu oke. Kebergunaan. Oke. Artinya kedua, sistem itu harus mudah dipahami, guys, dipelajari, oke, digunakan, dan bisa menarik pengguna juga. Contoh misalnya, teman-teman tentunya sudah menggunakan smartphone dong, gitu. Saya yakin ketika teman-teman beli sebuah smartphone, di dalam smartphone itu sudah disertakan dengan manual book, guys, cara menggunakan smartphone-nya. Anggaplah smartphone-nya sudah terinstall sistem operasi Android terbaru, oke, model handphone terbaru. Nah, pasti dia menyertakan sebuah manual book. Saya yakin ketika teman-teman menggunakan pertama kali, teman-teman tentunya bisa jadi membaca dulu manual booknya, bisa jadi tidak. Teman-teman langsung hidupkan, muncullah sekian waktu, muncullah OS-nya, lalu terlihatlah tombolnya, oke, sekian menu. Teman-teman saya yakin langsung gunakan dengan mencoba-coba. Ketika ada hal yang teman-teman tidak paham di antara fungsi-fungsi yang dia siapkan, mungkin teman-teman akan buka manual book, baik yang tercetak maupun yang digital itu. Nah, itulah dari sebuah yang kita maksud mudah dipahami gitu. Nah, kemudahan dipahami itu sendiri, teman-teman tentunya ada standarisasi. Contoh misalnya, untuk keluar dari sebuah proses itu ada simbol silang. Ya udah, gunakan simbol silang yang orang-orang sudah paham. Ketika mau keluar ya silang gitu, paham gitu ya. Oke, kemudian dipelajari, nah, juga mudah dipelajari, guys gitu. Contoh misalnya gini, teman-teman pernah dong membuka sebuah situs toko online gitu ya. Lagi-lagi saya tidak sebutkan nama toko online-nya, tetapi apapun itu, saya yakin ketika teman-teman buka web toko online, dengan mudah teman-teman bilang, wah ini produk, teman-teman klik gitu kan, lalu kelihatanlah gambarnya. Dan ketika teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut, di situ ada deskripsi, teman-teman klik deskripsi, lalu ada penjelasannya. Ketika teman-teman ingin bertanya, di situ ada fasilitas chat, bertanya dengan penjual. Oke, saya yakin pada saat teman-teman menggunakan aplikasi toko online tadi, teman-teman tidak membaca manual booknya terlebih dahulu, teman-teman langsung mencoba, tetapi teman-teman langsung mengerti gitu, bahwa untuk mengetahui spesifikasi barang lebih dalam, teman-teman tinggal klik gambar produk dan klik deskripsi dan klik masukkan keranjang. Nah, itu teman-teman udah paham lah gitu kan. Nah, tanpa teman-teman baca manual book, teman-teman sudah paham. Nah, itu namanya dipahami, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan menarik bagi teman-teman. Oke, dan teman-teman terus mengeksplor. Saking mudahnya, saking menariknya, dan saking teman-teman paham, maka teman-teman terus mengeksplor toko online tadi itu. Oke, nah ini bagian dari sisi usability, kebergunaan. Bayangkan kalau toko online tadi sulitnya minta ampun digunakan, memakai istilah-istilah yang tidak familiar di masyarakat. Saya yakin toko online itu tidak dikunjungi oleh pengguna. Paham ya? Nah, itu usability. Oke guys, usability ini bisa diukur dari 5 hal, yaitu understandability, learnability, operability, dan attractiveness gitu. Oke, apa itu masing-masing? Kita coba lihat. Understandability itu berarti perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipahami. Ya udah, tadi udah saya jelaskan. Oke, ketika teman-teman coba, teman-teman langsung ngerti gitu. Oke, nah itu mudah dipahami.
Kemudian learnability juga, kemampuan bakal lunak dalam kemudahan untuk dipelajari, mudah juga untuk dipelajari, ditelusuri lebih lanjut. Oke. Operability itu adalah kemampuan dalam kemudahan untuk dioperasikan. Ini sisi penggunaan guys, mudah dipahami, mudah dipelajari gitu. Berarti kalau mudah dipahami berarti teman-teman buat seinteraktif mungkin. Mudah dipelajari ya, kalau misalnya ada sesuatu yang orang lain belum tentu paham, maka ada pusat rujukan atau yang kita namakan bantuan atau help, dokumentasinya disiapkan oleh sistem tersebut gitu. Oke, atraktivitas itu kemampuan lunak dalam menarik pengguna. Ya udah, semakin menarik tadi. Nah, itu ada 4 unsur. Ketika 4 unsur tadi terpenuhi, maka kita bilang usability, kebergunaannya tinggi gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah guys, sisi efisiensi. Oke, efisiensi itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai gitu ya. Efisiensi, kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Oke. Kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya. Oke. Artinya guys, kalau teman-teman dari yang sebelumnya belum memiliki sistem lalu memiliki sistem, harusnya itu bisa meningkatkan efisiensi guys gitu. Oke. Contoh misalnya, yang tadinya untuk menyelesaikan suatu proses butuh waktu 30 menit, dengan sistem ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Nah, itu terjadi efisiensi dari sisi waktu. Betul ya? Contoh misalnya sistem penjualan gitu ya. Teman-teman bayangkan ketika sebuah toko dalam melayani pelanggannya menggunakan nota yang ditulis dengan tangan gitu. Bayangin dong. Oke. Nomor 1, kode barang, nama barang, jumlah, harga, lalu dikali dengan kalkulator, ketemulah 1 item barang, anggaplah butuh 1 menit. Paham ya? Teman-teman bayangin kalau seseorang belanja sampai 10 item barang, berarti 1 pelanggan diselesaikan berapa menit? Kalau 1 item 1 menit, berarti 10 item 10 menit. Paham ya? Nah, berarti 1 pelanggan bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Oke. Nah, kalau toko tadi hanya menggunakan 1 kasir, teman-teman bayangin ketika terjadi antrian 6 orang pelanggan gitu, dengan asumsi yang sama guys gitu. Belanja barang 10 item, 1 orang menunggu 10 menit, berarti orang ke-6 akan menunggu, orang ke-7 akan menunggu 1 jam kemudian. Kan 10 menit pertama orang pertama, 20 menit kedua orang kedua, 30 menit orang ketiga, sampai 60 menit orang ke-6. Nah, orang ke-7 akan berdiri dilayani selama 1 jam guys. Itu sisi manual. Oke. Nah, dengan sistem komputerisasi yang teman-teman bangun, yang tadinya 1 item 1 menit, maka dengan sistem tadi, dengan memasukkan kode, nama barang keluar otomatis, harga keluar otomatis, perhitungan dihitung otomatis, itu ya, maka yang tadi 1 menit selesailah dalam waktu 10 detik gitu. Nah, terjadi efisiensi dari sisi waktu guys, gitu kan. Sistem manual 1 produk diselesaikan 1 menit, dengan sistem ini 1 produk diselesaikan 10 detik. Berarti 1 orang yang tadinya dengan 10 item barang dilayani 10 menit, dengan sistem ini 1 orang bisa dilayani contohlah dalam 2 menit. Misal 10 detik berarti 6 item, ya udah 2 menit, 3 menit lah gitu. Oke. Berarti terjadi efisiensi dari sisi waktu dari 10 menit menjadi 3 menit. Oke, berarti
dalam 1 jam bisa teman-teman hitung dong bahwa jumlah pelanggan yang bisa dilayani jauh lebih besar dari sistem manual. Nah, terjadi efisiensi banget. Lalu ada nggak di efisiensi sumber daya? Jumlah karyawan, petugas, kasir ada dong guys, gitu. Oke. Anggaplah yang tadinya dia punya 5 kasir, dengan sistem ini cukup dengan 2 kasir guys, gitu. Berarti terjadi efisiensi dari sisi penggajian, gitu. Karyawan juga berkurang, gitu guys. Paham ya? Oke. Nah, kemudian efisiensi ini ya saya udah jelaskan panjang. Ada time behavior, resource behavior, gitu. Oke, ada 2 ya. 3. Time behavior itu kemampuan perangkat lunak dalam memberikan respon dan waktu pengolahan yang sesuai saat melakukan fungsinya. Tadi udah saya jelaskan contoh tadi guys. Oke, maaf, saya jelaskan lebih dulu baru ini yang muncul. Oke. Yang kedua, kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya ketika melakukan fungsi yang ditentukan. Saya juga jelaskan tadi. Paham ya? Oke. Sumber daya yang lain juga contohnya gini. Teman-teman punya komputer, sudah terinstall printer gitu ya. Lalu teman-teman lakukan install aplikasi yang dibuat tadi. Nah, seharusnya sistem yang ada bisa memanfaatkan peralatan yang sudah ada sebelumnya gitu, tidak menuntut peralatan baru. Harusnya begitu sih gitu. Oke. Misal teman-teman aplikasi ini bisa diinstal, syaratnya harus beli ini. Wah, nggak bisa guys, nggak bisa gitu. Bisa nggak dia memanfaatkan apa yang sudah ada gitu. Nah, itu resource behavior gitu. Paham ya? Teman-teman udah punya handphone lama dengan nomor SIM card yang lama, tiba-tiba teman ganti HP, lalu HP ini mensyaratkan teman-teman harus ganti nomor. Loh, nggak bisa dong. Orang berpikir 2 kali membeli HP baru kalau memang harus ganti nomor guys gitu. Harusnya HP baru tadi bisa menggunakan nomor yang lama. Nah, itu namanya resource behavior gitu. Atau teman-teman sebaliknya, udah punya HP lalu punya nomor, lalu tiba-tiba teman-teman pengen ganti nomor. Masa iya ganti nomor harus ganti HP? Nggak bisa dong guys gitu. Oke. Nah, itu resource behavior. Jadi bisa nggak dia menggunakan apa yang ada gitu. Oke. Nah, berikutnya guys, itu ada namanya maintainability, oke, atau pemeliharaan gitu. Maintainability atau pemeliharaan ini yang saya bilang di awal tadi guys gitu ya. Ketika teman-teman bikin suatu sistem, ukuran selesainya bukan pada saat implementasi saja gitu, tapi bagaimana sistem itu bisa di-maintain, dipelihara, dirawat gitu. Kalau teman-teman pahami gitu ya, bahwa kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Modifikasi meliputi koreksi, perbaikan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau persyaratan dan spesifikasi fungsional. Tadi yang di awal fungsionalitas harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan, peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini terjadi di tahap maintainability gitu. Kalau di sisi fungsional Anda jawab bisa menyesuaikan peraturan yang berlaku, Pak. Oke, ya udah, di mana pembuktiannya? Di sisi maintainability. Gitu. Oke. Bukan berarti ketika ada perubahan maka sistem harus diganti. Nggak bisa. Contoh misalnya, teman-teman bikin sistem penilaian mahasiswa. Ditentukan dong, grade A, grade B, grade C, grade D. Dinyatakan dalam peraturan bahwa A itu ketika nilainya di atas 80. Lalu ada perubahan secara peraturan bahwa A nilainya di atas 90. Nah, apakah teman-teman dengan perubahan peraturan tadi harus membuat sistem dari baru? Nggak bisa. Sistem tadi harus bisa dikoreksi guys. Oke, dirubahlah aturannya menjadi 90 dan harus bisa dilakukan oleh sistem. Itu namanya sistem maintainability. Contohnya begitu guys. Oke.
Itu namanya modifikasi. Itu sebabnya sebuah software selalu mengalami perubahan versi, guys. Teman-teman pernah dong install software di smartphone atau di komputer, dan dia kerap kali menawarkan upgrade. Misalnya versi 1 upgrade ke versi 2, upgrade ke versi 2.3 gitu. Dia bilang ada bug yang ditutup. Nah, itu bagian dari maintainability. Oke, dia bilang ada celah pada sistem yang versi yang lama, di versi yang baru celahnya udah ditutup. Itu bagian dari maintainability. Perihal ini udah saya jelaskan, guys, di teori sebelumnya tentang jenis-jenis kesalahan. Apa itu bug? Tonton video saya sebelumnya kalau teman-teman belum tonton itu. Oke. Nah, contoh real, saya kasih contoh real. Teman-teman tahu motor dong, gitu ya, motor. Lagi-lagi saya nggak mau nyebut produknya, motor aja deh. Motor itu ada lampu, ada ban, ada stang, ada rem, ada gas, betul ya? Ada busi, ada aki dan sebagainya. Teman-teman bayangin, kenapa masing-masing komponen ketika disatukan selalu menggunakan baut? Contoh misalnya ban dipasangkan ke motor, dipasang sebuah baut, diperkuat dengan mur, gitu ya. Kenapa motor tadi, ban tadi, peleknya tidak langsung dilas aja ke bodinya motor? Lampu, kenapa harus pakai baut? Kenapa lampunya tidak buat di kerangka besi lalu besinya dibaut dengan bodi motor? Aki, ketika aki didudukan di tempatnya lalu diperkuat dengan baut, kenapa tidak dilas saja? Oke, bukankah itu lebih secure kalau semuanya serba dilas? Yes, tetapi tidak ramah dalam maintenance. Masa iya ketika lampu putus teman-teman harus buka lasannya? Oke, maka iya ketika aki sewak teman-teman harus ganti motor gitu. Oke. Nah, kenapa motor tadi dibuat serba bisa dilepas gitu? Akinya bisa dilepas, kacanya lampunya bisa dilepas, motornya bisa motor bannya bisa dilepas, peleknya bisa dilepas. Itu bagian dari maintainability, kemudahan dalam perawatan, guys. Gitu. Smartphone, saya sebenarnya kurang suka dengan smartphone sekarang gitu. Saya suka dengan smartphone zaman dulu, guys, gitu. Dengan dibuka casing, lalu masing-masing bisa dicopot, guys. Baterainya bisa saya copot. Ketika baterainya lowbat, sudah tidak berfungsi dengan baik, maka saya beli baterai, saya pasangkan ke handphone, maka handphone saya kinerjanya menjadi maksimal kembali. Itu kalau dari handphone dulu itu begitu. Kalau sekarang handphone itu kan serba tandem, guys, baterainya tandem. Oke, baterai nggak berfungsi dengan baik, teman-teman ganti handphone. Kenapa nggak ganti baterainya aja? Gitu. Dulu itu bisa begitu, guys. Maka saya sekarang masih menggunakan handphone model lama, masih ada sih, karena saya demen, guys. Ketika baterainya rusak, saya beli baterai, saya ganti. Sama seperti contoh misalnya laptop dah. Laptop teman-teman baterainya kan bisa dicopot, guys. Kalau baterainya udah tidak berfungsi dengan baik, teman-teman jangan ganti laptop dong, ganti baterai. Tetapi apakah itu mengurangi nilai sebuah laptop? Tidak. Tapi coba pada handphone, apa yang terjadi? Smartphone yang sekarang serba tandem. Ketika teman-teman ganti baterai, berarti teman-teman harus bongkar itu casing. Maka HP teman-teman akan jatuh harganya karena pernah diservis. Padahal servis itu bagian dari maintainability, gitu, guys. Oke. Nah, maintainability itu ada 5 hal, guys. Ada analyzability, changeability, stability, dan testability. Oke. Apa itu analyzability? Yaitu kemampuan perangkat lunak dalam mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan.
Oke, sama software di smartphone sekarang saya salut guys. Dia bisa mengidentifikasi baterai tinggal berapa persen. Oke, saya ajukan jempol gitu kan. Itu bagian dari unusability. Bahkan dia bisa mendeteksi aplikasi yang tidak berfungsi, aplikasi yang bisa membahayakan gitu ya. Nah, itu bagian dari unusability, kemampuan berguna dalam mendiagnosa kekurangan atau penyebab kegagalan gitu. Nah, kemudian ada yang namanya changeability, kemampuan berguna untuk memodifikasi tertentu gitu. Misal itu bagian dari sistem recovery lah gitu. Nah ketika teman-teman menginstal sesuatu aplikasi, kemudian komputer itu tiba-tiba mati, restart. Nah berarti ada satu software yang tidak ditutup dengan sebagaimana mestinya. Maka ketika terjadi restart, maka terjadilah sebuah recovery system gitu. Itu bagian dari changeability, kemampuan berguna untuk untuk dimodifikasi tertentu. Kekurangan. Changeability itu kemampuan lunak untuk dimodifikasi tertentu. Nah itu bagian yang tadi saya jelaskan dari tinggal lepas dari teori maintainability tadi gitu ya, penyesuaian. Kemudian ada stability, kemampuan perangkat lunak untuk meminimalkan efek tak terduga dari modifikasi. Harusnya sih sistem itu ketika teman-teman lakukan modifikasi di satu sisi tidak mempengaruhi sisi yang lain gitu. Contoh misalnya saya ambil lagi contoh sisi penilaian tadi. Ketika teman-teman melakukan perubahan standar penilaian dari A nilai 80 menjadi 90, harusnya itu tidak mempengaruhi pada nilai-nilai yang sudah masuk sebelumnya gitu, atau perubahan itu tidak menyebabkan sistem lain tidak berfungsi. Itu harus yang kita sebut stability gitu. Banyak contoh-contoh lain guys gitu. Kemudian ada testability. Nah kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi dan dievaluasi perangkat lunak lain gitu. Paham ya? Smartphone yang teman-teman gunakan banyak aplikasi yang teman-teman install, tapi ada satu aplikasi lagi yang untuk mengukur kinerja sebuah sistem, menghapus cache sebuah sistem, mengetes keamanan sebuah sistem. Nah itu namanya testability. Jadi sistem teman-teman harus open, dilakukan tes-tes tertentu oleh sistem yang lain gitu. Kemudian ada yang namanya portability gitu guys. Portability itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, atau kemampuan software beradaptasi saat digunakan di area tertentu. Portable ya teman-teman, contoh beginilah. Jadi misalnya kan teman-teman udah punya PC di rumah. Nah PC itu bukan disebut sebagai komputer portable guys gitu, karena dia nggak mungkin dibawa kemana-mana lah gitu dengan CPU dan monitor yang besar tadi. Maka versi portable-nya adalah laptop. Nah, laptop itu adalah sebuah PC portable guys gitu. Berarti dengan mudah dia dilipat, masukin tas dan berpindah tempat gitu. Atau teman-teman pernah dengar namanya meja portable gitu ya. Meja portable itu ya ketika dilipat dia seperti koper gitu, lalu teman-teman buka dia menjadi sebuah meja, itu portable. Sisi software juga teman-teman adalah pernah coba download aplikasi portable, contoh misalnya Microsoft Office. Teman-teman juga bisa cari versi Microsoft Office portable. Kalau Microsoft Office yang non portable teman-teman harus install dulu. Tetapi kalau yang portable teman-teman nggak perlu install, tinggal jalankan, dia akan otomatis bisa digunakan untuk portabilitas. Nah sistem yang portable ini yang dimaksud adalah ketika teman-teman jalankan sistem ini di bawah di atas Windows 2010 misalnya, dan Windows terjadi perubahan peningkatan versi menjadi Windows 2016, pertanyaannya apakah sistem teman-teman masih tetap bisa jalan di Windows 2016? Harusnya bisa gitu. Bukan berarti ketika terjadi perubahan sistem operasi, sistem teman-teman tidak berfungsi. Nah itu berarti sisi portabilitas yang rendah gitu.
Sama halnya misalnya smartphone, teman-teman download sebuah aplikasi melalui Play Store, oke, lalu Android teman-teman mengalami peningkatan versi, harusnya aplikasi tersebut tetap bisa dijalankan. Nah, itu berarti portabilitas yang tinggi itu. Oke, ada 4 hal dalam mengukur portability, yaitu adaptability, installability, konsistensi, dan replaceability. Oke, apa itu masing-masing? Ini dia. Adaptability itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk mendapatkan pada lingkungan yang berbeda-beda. Itu tadi contohnya lagi itulah ya, diinstal di Windows 2010, Windows 2016, atau Windows di bawahnya harusnya bisa sih gitu. Oh, tetapi ketika diinstal di iOS nggak bisa, diinstal di Linux nggak bisa, ya tergantung spesifikasinya, sistem spesifikasinya. Kalau dia bilang ruang lingkupnya untuk sistem operasi Windows, ya udah, berarti dia tidak bisa ditanyakan kenapa di iOS nggak bisa jalan, nggak bisa, karena sudah ada ruang lingkup dalam sistem spesifikasi. Nah, teori spesifikasi sistem tadi nanti saya jelaskan pada sesi khusus gitu, karena banyak guys yang mau kita jelaskan gitu. Oke. Lalu installability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk diinstal dalam lingkungan yang berbeda-beda. Oke, sama lah ceritanya sama tadi. Oke. Kemudian konsistensi, kemampuan perangkat lunak untuk berdampingan dengan perangkat lunak lainnya dalam lingkungan dengan berbagai sumber daya gitu. Contoh tadi, sistem informasi penjualan tadi, ketika ingin membuat sebuah bukti bayar ke dalam PDF harusnya bisa dilakukan karena sudah ada versi sistem PDF-nya gitu misalnya, atau sistem teman-teman bisa berinteraksi dengan sistem yang lainnya gitu. Contoh di perguruan tinggi tadi teman-teman bangun sistem pendaftaran siswa baru, ada sistem penjadwalan kuliah, ada sistem pembayaran, ada sistem ujian, ada sistem penilaian, dan itu harus bisa saling berinteraksi. Nah, itu dari sisi portability. Ada replaceability, oke. Kemudian kemampuan perangkat lunak untuk digunakan dengan berbagai sebagai pengganti perangkat lunak lainnya gitu. Oke, replaceability ini misalnya ketika sebelumnya teman-teman belum memiliki sebuah sistem tetapi menggunakan sistem yang ada, lalu teman-teman ingin membuat sistem sendiri, berarti kemampuan yang ada pada sistem yang sebelumnya teman-teman buat itu harus hadir pada teman-teman yang dibuat. Oke, berarti user, klien tidak memiliki kekhawatiran bahwa dia akan kehilangan fungsi sebelumnya yang pernah dilakukan pada sistem yang baru. Oke guys, itu tadi penjelasannya. Sebenarnya saya pengen menjelaskan lebih dalam setiap contoh-contoh tadi, cuma karena durasi nanti teori-teori contoh-contoh yang lebih realistisnya saya bahas tersendiri gitu. Dalam hal ini penekanan saya adalah membahas 6 sisi tadi gitu ya, ada functionality gitu ya, kemudian apa lagi itu ada 6 guys. Oke, teman-teman bisa ulang video saya kembali untuk memahami tadi. Kurang lebih guys, banyak istilah yang teman-teman dapat di sini dan semuanya teman-teman pahami. Dan kalau teman-teman belum paham dengan teori hari ini, saat ini gitu ya, nanti saya akan bahas masing-masing subkarakteristik menurut ISO 9126 tadi secara lebih detail. Terima kasih, tonton video saya selanjutnya.